Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor. Kembali lagi di channel Bisikan Tengah Malam, tempat di mana kisah gelap diceritakan perlahan, tepat saat dunia mulai terlelap. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan beri like jika kamu suka cerita-cerita mistis dan kisah pesugihan seperti ini. Dukungan kalian sangat berarti agar kami terus bisa membisikkan kisah-kisah dari balik tirai dunia nyata. Sekarang, matikan lampu, pasang headset, dan bersiaplah. Karena malam ini, kita akan menyusuri kisah kelam dari sebuah warung soto, ayam yang tak sekadar menyajikan makanan tapi juga tumbal nyawa. Mari kita simak ceritanya. Namaku Siti. Usia sudah kepala 6. Tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Indramayu. Banyak orang kenal aku sebagai penjual soto ayam. Warung kecil peninggalan almarhum orang tuaku, yang dulu juga jualan di tempat yang sama. Sejak muda, aku setia menjaga bara dapur ini. Ku masak dengan cinta. Ku racik kuah dengan rempah-rempah warisan keluarga. Tapi warungku sepi. Bukan karena rasa makananku, tapi karena di ujung jalan sana, ada satu warung yang jauh lebih ramai. Warung soto milik seorang wanita lebih muda namanya Bu Susi. Setiap pagi aku buka warung pukul 6. Tapi sebelum sempat aku angkat tutup panci, antrean di warung Bu Susi sudah mengular. Tukang beca, petani, guru sekolah, bahkan aparat desa, semuanya datang ke sana. Aku, paling-paling 1-2 orang mampir karena kasihan. Sisanya hanya lewat dan menoleh sekilas. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa rasa soto buatanku sudah tak layak makan? Apa aku terlalu tua untuk dagang? Apa warungku terlalu kumuh? Tapi itu semua ku perbaiki. Cat ulang warung, ganti piring, pakai mangkuk yang lebih besar. Aku bahkan coba resep baru. Ku tambah santan, ku ganti ayam kampung. Tetap saja pembeli tak bertambah. Yang makin ramai warung Bu Susi. Tiap sore aku lihat suaminya Bu Susi pulang bawa motor baru. Kadang belanja ke pasar pakai mobil. Mereka bisa beli kulkas 2 pintu, TV layar datar AC. Aku masih hidup pas-pasan. Untung bisa bayar listrik. Dalam hati, rasa iri mulai tumbuh. Ku pendam dalam-dalam, tapi tiap malam aku terjaga. Mata melotot menatap langit-langit warung yang bolong. Iri ini makin membakar hatiku, membakar akalku. Suamiku, Aryo, orangnya pendiam. Umurnya tak jauh beda denganku. Sejak dulu dia setia bantu jualan, cuci piring, jaga warung. Tapi makin tua, Aryo mulai sering duduk termenung. Kadang kutemukan dia merokok sambil menatap langit. Sore, wajahnya seperti berkata, "Siti, hidup kita begini terus sampai mati." Malam itu aku berkata padanya, "Mas, kalau ada jalan supaya warung kita ramai, apa Mas mau ikut aku?" Aryo menoleh. Matanya kosong. Tapi tak ada penolakan. Hanya anggukan kecil. Anggukan yang diam-diam membuka pintu neraka. Beberapa hari setelahnya aku menemui seseorang. Seorang pria tua yang tinggal di ujung desa. Dekat kawasan perkebunan tebu tua. Namanya Mbah Jirno. Orang-orang bilang dia dukun. Ada juga yang menyebutnya orang pintar. Tapi aku tahu, dia lebih dari itu. Dia menatapku dengan mata keruh, seolah tahu isi hatiku sebelum aku bicara. "Kamu pengen warungmu ramai, Siti?" Tanyanya pelan, aku mengangguk. "Kamu siap bayar harganya?" Aku menoleh ke Aryo. Dia menunduk, tapi tak mundur. Kami berdua duduk bersila malam itu di depan petilasan tua. Bau kemenyan menguar, angin sepoi berembus aneh. Mbah Jirno mulai berbicara. Tentang pesugihan, tentang perjanjian, tentang tumbal. Katanya kami harus menyerahkan satu jiwa. Jiwa muda, jiwa yang punya hubungan dengan pesaing kami. Aku diam. Tapi hatiku langsung membayangkan seseorang. Anak perempuan Bu Susi. Masih remaja, ceria, ramah. Sering lewat depan warung sambil menyapa, "Bu Siti, dagang lagi ya?" Jantungku berdetak keras. Tapi suaraku tak keluar. Mbah Jirno lalu berkata, "Kalau kalian setuju, malam ini mulai, tidak bisa kembali." Sesudah itu hidupku berubah.
tapi belum langsung jadi kaya. Belum. Aku dan Aryo mulai jalani hari seperti biasa. Tapi dalam diam, kami sudah jadi manusia berbeda. Malam-malamku bukan lagi untuk tidur, tapi untuk meracik niat jahat. Aku mulai memperhatikan anak Bu Susi. Kemana dia pergi, jam berapa pulang sekolah, apa yang dia suka makan. Aku bahkan berpura-pura ramah pada Bu Susi, menawarkan kerjasama jualan. Tapi dalam hatiku, aku hanya menunggu waktu. Waktu untuk mengambil apa yang bukan milikku, demi ambisi yang kupelihara dengan iri dan dengki. Beberapa minggu kemudian, anak perempuan Bu Susi hilang. Katanya, terakhir terlihat saat pulang sekolah. Tak ada jejak, tak ada saksi, desa geger. Semua orang bantu cari. Tapi aku hanya duduk di pojok warung, mengaduk kuah soto yang mendadak lebih harum dari biasanya. Sejak hari itu, warungku mulai ramai. Awalnya hanya 5 orang, lalu 10, lalu 20. Sampai akhirnya aku harus minta tolong keponakan bantu melayani pelanggan. Orang-orang mulai bilang, soto Bu Siti sekarang enak ya. Sampai ke kota aja namanya. Soto paling laris di Indramayu. Aku tersenyum. Tapi dalam hati, aku tahu, rasa itu bukan dari bumbu, tapi dari darah. Sejak anak Bu Susi menghilang, warungku tak pernah lagi sepi. Pagi-pagi orang sudah antre. Soto ayamku, yang dulu tak dipandang, kini jadi rebutan. Dari tukang tambal ban sampai pejabat kecamatan, semua datang. Katanya rasanya beda, lebih gurih, lebih dalam, lebih nikmat. Tapi tak ada yang tahu, apa yang mereka nikmati adalah rasa dari tumbal pertama. 1 jiwa sudah dibayar, dan malam itu, perjanjian benar-benar dimulai. Aku dan Aryo berjalan menyusuri jalan kecil di belakang desa. Jalan tanah yang hampir tertutup semak. Kami bawa kemenyan dan 2 helai rambut. Rambut milik anak Bu Susi yang kuambil dari bangku sekolahnya, dan sehelai rambutku sendiri. Kami menuju tempat yang orang-orang sebut sebagai petilasan lintang kembar. Lokasinya di dalam hutan tua di pinggiran Indramayu. Tak banyak yang tahu tempat ini masih ada. Kabarnya dulu tempat itu digunakan orang-orang zaman Belanda untuk ritual pemujaan, lalu ditinggalkan. Tapi Mbah Jirno tahu, dia menunggu kami di sana. Duduk bersila di depan batu datar besar, dengan wajah setenang malam kelam. Kalian sudah membuka pintu. Tidak ada kembali, katanya pelan. Aryo hanya diam. Tangannya dingin menggenggam jemariku. Tapi tak satu pun dari kami mundur. Kami sudah terlalu jauh. Mbah Jirno mulai membaca sesuatu. Bahasa yang tak ku mengerti, seperti gumaman dari zaman yang sudah mati. Matanya melotot, suaranya berubah seperti bukan suara manusia. Tumbal pertama telah diterima, tapi perjanjian belum lengkap, katanya tiba-tiba. Kalian harus ikat perjanjian sepasang. Sebagai suami istri, aku dan Aryo saling menatap, lalu mengikuti apa yang diperintahkan. Kami duduk bersila saling berhadapan. Sebilah pisau kecil ditaruh di antara kami. Darah kami diminta, 1 tetes dari aku, 1 tetes dari Aryo. Dan saat darah itu jatuh ke atas daun pisang, Mbah Jirno tersenyum. Mulai malam ini, kalian akan menerima yang kalian minta. Tapi setiap tahun, jiwa muda harus dikorbankan. Tak boleh lebih dari 17 tahun. Tak boleh lebih dari 7 hari dari tanggal perjanjian ini. Jika lewat, kalian sendiri yang akan diambil. Aku mengangguk pelan, Aryo menunduk, dan angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membawa aroma amis dan bau tanah basah. Di tengah kesunyian hutan itu aku mendengar bisikan. Bukan suara Mbah Jirno, tapi suara lain. Lebih berat, lebih dingin. Kau telah memilih, maka bersiaplah menerima. Sejak malam itu, hidupku seperti mimpi. Tapi bukan mimpi indah. Mimpi berlapis kabut, antara nikmat dan teror. Warungku makin ramai. Bahkan orang dari luar desa datang hanya untuk makan soto. Wartawan lokal mulai menulis tentangku. Ada yang bilang aku pakai susuk. Ada yang bilang aku pelet pelanggan. Tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Aryo, suamiku, tak banyak bicara. Tapi sejak malam perjanjian itu,
Dia sering terbangun tengah malam, berdiri di teras, menatap ke arah hutan. Kadang bibirnya gemetar, kadang dia menangis diam-diam. Aku pura-pura tidak lihat, aku pura-pura tidak dengar. Yang ku tahu, kami harus siap untuk tumbal berikutnya. Setahun kemudian, hari perjanjian datang kembali. Aku tahu waktunya. Aku hafal tanggalnya. Seminggu sebelum itu, aku dan Aryo mulai mencari. Anak siapa? Kami cari yang tak terlalu dikenal. Anak jalanan, anak yatim, atau anak yang keluarganya terlalu miskin untuk melawan. Tapi pada akhirnya, selalu ada yang datang dan tidak kembali. Setelah tumbal kedua diberikan, warungku membuka cabang di pusat kota Indramayu. Namanya Soto Ayam Bu Siti Asli, lengkap dengan neon besar dan menu beragam. Orang tak tahu, tiap kali mereka duduk dan menyeruput kuah hangat, itu ada satu jiwa yang sudah dikubur untuk rasa itu. Aku mulai mendengar suara-suara. Di dapur, kadang panci bergetar sendiri. Kadang saat mengiris daging, bayangan di pisau bukan wajahku, tapi wajah anak-anak yang hilang. Aryo semakin sering bicara sendiri. Katanya mereka melihatku, mereka belum tenang, tapi aku tak peduli. Warung makin besar. Uang datang seperti hujan. Aku beli tanah, rumah, bahkan kebun mangga. Anak-anakku kuliah di luar kota. Cucu-cucuku mulai lahir. Aku jadi ratu di desaku sendiri. Tapi perjanjian belum selesai. Masih ada tumbal yang harus dibayar. Tahun demi tahun, satu persatu. Sampai akhirnya genap 10 jiwa, 10 nyawa untuk 10 tahun kemewahan. Tapi Mbah Jirno pernah berkata, tumbal terakhir akan datang dari darahmu sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak perjanjian, aku merasa takut. Bukan pada dosa, bukan pada hantu, tapi pada kemungkinan bahwa kesepakatan ini akan menghabisi sesuatu yang tak bisa kubayar dengan harta atau nyawa orang lain. 10 tahun. Tak terasa sudah 10 tahun berlalu sejak malam perjanjian itu di hutan tua. 10 tahun sejak darah pertama menetes. 10 tahun sejak aku memilih jalan ini. Sekarang, lihatlah aku. Warung soto kecilku yang dulu reot dan sepi sudah jadi 5 cabang. 2 di Indramayu Kota, 1 di Jatibarang, 1 lagi di Cirebon, dan 1 paling besar di depan terminal baru. Papan besar menyala di malam hari. Soto ayam Bu Siti, asli dan legendaris. Setiap kursi penuh. Pembeli antre, ada yang dari luar kota, ada yang dari Jakarta. Bahkan pernah satu selebriti lokal datang dan bilang, sotonya kayak ada mantranya, Bu. Dari luar hidupku seperti mimpi, uang datang seperti air. Anak-anakku tumbuh sukses. Cucu-cucuku sehat. Aku bisa beli apapun. Berlian, emas, tanah. Bahkan, aku punya kontrakan 6 pintu di desa sebelah. Tak ada yang berani meremehkan Bu Siti sekarang. Tapi di balik pintu dapur, di sudut malam, hidupku tak setenang itu. Aryo, suamiku, makin hari makin jauh dariku. Dulu kami sekata, sepasang suami istri yang bersama membuat perjanjian. Tapi setelah tumbal ke-7, Aryo berubah. Dia mulai sering mengurung diri di kamar belakang, mulai sering mengaji, mulai bicara sendiri. Kadang malam-malam aku dengar dia menangis pelan, kadang dia teriak dalam tidur. Pernah suatu malam dia menggigil sambil berkata, aku lihat mereka Siti, anak-anak itu. Mereka berdiri di ujung kasur, mereka memanggilku. Aku hanya diam, apa yang harus kujawab? Bukankah kita sudah tahu dari awal? Setiap tahun ada yang harus pergi, dan kita yang memutuskan siapa. Aku hanya tertawa. Mereka tak tahu, memang ada mantranya, dan juga darahnya. Aryo mulai sering menyendiri di musala desa. Dia ikut pengajian, ikut gotong royong, tak lagi mau turun ke warung. Katanya sudah cukup, katanya. Dia ingin tobat. Sudah cukup, Siti. Harta kita sudah lebih dari cukup.
kita hentikan saja semua ini. Aku menatapnya dengan datar, dengan dingin. Kau lupa, perjanjian ini tak bisa dihentikan. Kita hentikan, kita yang akan ditumbalkan. Kau, atau aku, atau keturunan kita sendiri. Aryo hanya menunduk, tapi air matanya jatuh satu persatu. Sejak itu, dia tak pernah lagi bicara soal pesugihan. Tapi sorot matanya berubah, bukan lagi mata suami, tapi mata seorang lelaki tua yang dihantui rasa bersalah yang tak bisa ditebus. Aku tahu, tumbal ke-10 semakin dekat. Tiap tahun, tugas itu jadi makin berat, mencari jiwa muda yang bisa dikorbankan tanpa jejak. Tiap tahun juga suara-suara dari dapur makin jelas. Panci bergerak sendiri, pisau jatuh dari rak, kain pel basah sendiri padahal belum dipakai, dan di malam-malam tertentu, aku mimpi. Mimpi duduk sendiri di meja warung yang kosong. Tapi di depan meja, anak-anak duduk berderet. Wajah mereka pucat, mata mereka tak berkedip, mereka diam. Tapi telingaku bisa dengar suara mereka di dalam kepalaku. Satu lagi Bu Siti, tinggal satu lagi. Kau akan melihat siapa yang terakhir. Di ulang tahun ke-10 perjanjian, Mbak Jirno datang lagi. Tiba-tiba, sudah bertahun-tahun dia tak menampakkan diri. Kupikir dia sudah mati. Tapi malam itu, ia duduk di bangku kayu di teras warungku. Tak berkata apa-apa, hanya memandangi aku yang sedang menghitung uang hasil penjualan. Setelah lama diam, dia berkata, "Kau sudah hidup lebih dari cukup, Siti. Kau sudah kenyang, tapi perjanjian belum selesai. Tumbal ke-10 akan datang dari darahmu sendiri. Sudah waktunya." Aku terdiam, jantungku berhenti sejenak. "Apa maksudmu, Mbah?" Mbah Jirno menatapku. Matanya keruh seperti malam pertama kami bertemu. "Darahmu sendiri, Siti, keturunanmu, cucu atau cicitmu. Pilihlah, atau biarkan mereka memilih sendiri." Sejak hari itu aku tak tenang. Kupandangi cucu-cucuku yang lucu, polos, dan tak berdosa. Yang satu masih kelas 5 SD, yang satu lagi baru bisa jalan. Mereka tak tahu apa-apa. Tapi perjanjian tak peduli. Darah, tetaplah darah. Malam-malamku tak lagi tenang. Tiap kali anakku datang membawa cucu, aku gemetar. Ketika mereka memelukku, sambil tertawa aku takut. Takut karena mungkin aku harus memilih salah satu dari mereka untuk jadi tumbal terakhir. Aku duduk di beranda rumah. Hujan baru saja reda. Udara masih dingin menusuk kulit. Cucuku yang paling kecil sedang tidur dalam gendongan anakku. Dia tertawa kecil dalam tidur. Mungkin sedang mimpi indah, tapi tidak dengan aku. Aku tidak bisa tidur. Tiap malam suara itu datang. "Satu lagi, Bu Siti. Tinggal satu lagi." Wajah anak-anak itu tak pernah pergi dari pikiranku. Mereka menatapku, menunggu giliran terakhir. Dan kata Mbah Jirno, giliran itu adalah darahku sendiri. Aryo masuk ke dalam kamar. Rambutnya sudah hampir putih semua. Wajahnya lebih kurus dari tahun lalu. Tapi ada cahaya berbeda di matanya. Dia duduk di depanku, menatapku lekat, tak ada marah. Tak ada takut, hanya pasrah. "Siti," katanya, "cukup. Aku tak bisa pura-pura lagi. Aku tahu, kita sudah terikat. Tapi kalau anak cucu kita jadi korban, apa gunanya semua ini?" Aku hanya diam, menatap lantai. Air mataku mulai menggenang. "Aku sudah bicara dengan Pak Ustadz, aku ceritakan semuanya. Pesugihan, tumbal, perjanjian itu." Aku menoleh cepat. "Apa yang kau lakukan, Aryo? Kau gila. Kau tahu akibatnya." Dia tak menjawab, hanya menghela napas panjang. "Biarlah. Kalau harus aku yang mati, tak apa. Kalau nyawaku bisa menebus itu semua, biar aku yang pergi. Bukan cucu kita, bukan darah kita sendiri." Malam itu kami bertengkar hebat. Aku menangis, berteriak, melempar gelas ke dinding. Aku tak siap kehilangan semua ini. Harta, nama besar, warung yang kubangun 10 tahun. Semua akan hancur kalau perjanjian rusak.
Tapi Aryo tak takut lagi. Dia justru tampak lebih damai dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Aryo mulai sering tidur di surau kecil dekat makam desa. Dia membersihkan musala, ikut salat berjamaah, bahkan membantu orang-orang yang sedang sakit. Orang-orang bilang, Aryo sudah berubah, sudah kembali ke jalan Tuhan. Tapi aku tahu, itu hanya satu hal. Dia sedang bersiap mengorbankan dirinya sendiri. Seminggu sebelum perjanjian terakhir jatuh, Aryo menghilang. Tak ada yang tahu kemana. Dia pergi diam-diam, hanya meninggalkan satu surat yang ditaruh di bantalku. Siti, maafkan aku, ini pilihanku. Aku yang harus mengakhiri semuanya. Aku tak ingin anak kita, cucu kita, jadi korban keserakahan kita. Biarlah aku yang menutup pintu ini. Aku akan ke tempat perjanjian pertama, malam ini, sendiri. Maafkan aku, Siti, aku sayang kalian semua. Malam itu aku berlari ke hutan tua. Hujan turun deras, dahan pohon memukul wajahku. Tanah becek menarik langkahku, tapi aku terus berlari menuju petilasan lintang kembar. Dan saat aku tiba, terlambat. Yang kutemukan hanya sisa kemenyan basah dan bercak darah di atas batu tempat kami dulu melakukan perjanjian. Tak ada jasad, tak ada Aryo, hanya sunyi. Dan di tengah sunyi itu, ku dengar suara itu lagi. Bukan bisikan, tapi jelas. Lurus ke telingaku. Perjanjian selesai, tumbal ke-10 telah diambil. Aku pulang ke rumah, dan untuk pertama kalinya, tidak ada suara. Tidak ada panci bergeser sendiri. Tidak ada pisau jatuh. Tidak ada bayangan anak-anak di dapur. Warungku tetap ramai. Tapi bagiku, semuanya jadi kosong. Aryo sudah pergi, dan hatiku ikut terkubur bersamanya malam itu. Beberapa minggu setelah itu, Pak Ustadz datang. Dia tak marah, tak menuduh, tak menyalahkan. Dia hanya berkata, kadang dosa tak bisa ditebus dengan lari, tapi bisa dihadapi dengan menyerahkan diri. Suamimu mungkin sudah menyelesaikan apa yang kalian mulai. Tapi ingat, Bu Siti, perjanjian yang satu sering meninggalkan jejak tak kasat mata. Yang kau anggap selesai, belum tentu hilang selamanya. 1 bulan sejak Aryo pergi, warungku tetap buka, pelanggan tetap datang. Tapi tak ada lagi rasa yang sama. Senyumku palsu, tawa para pembeli hanya gema hampa di telingaku. Dan tiap malam, aku menunggu sesuatu. Entah apa, tapi hatiku tahu, pesugihan belum selesai. Malam itu, cucuku Arka menginap di rumah. Dia anak laki-laki dari anak sulungku, Rina. Usianya baru 7 tahun. Ceria, pintar, suka menggambar dinosaurus dan mobil-mobilan. Waktu malam tiba, dia bilang padaku, "Nenek, Arka ketemu teman baru di dapur belakang. Dia ajak main petak umpet." Aku menoleh cepat. "Teman baru?" "Iya. Anaknya nggak pakai baju. Matanya hitam banget, tapi baik. Katanya mau ajak Arka main nanti malam." Jantungku langsung berdegup, kencang. Aku tahu mereka datang lagi. Aku peluk Arka erat malam itu. Ku peluk sampai dia tidur. Tapi tepat pukul 02 dini hari, dia menghilang dari ranjang. Pintu belakang terbuka. Angin masuk dingin sekali. Dan di lantai kamar, ada jejak kaki kecil, berlumur tanah basah. Aku berteriak, berlari keluar, mencari Arka ke seluruh penjuru rumah, ke kebun, ke kandang, ke belakang, warung. Tapi tak ada. Arka menghilang begitu saja, tanpa jejak. 3 hari 3 malam aku tak tidur. Pencarian dilakukan, tetangga, RT, polisi, tapi nihil. Arka seperti ditelan bumi. Sampai malam keempat, aku duduk sendiri di dapur. Tak ada makanan, tak ada cahaya, hanya lilin kecil yang menari di ujung meja. Lalu, dia muncul, Mbah Jirno. Tiba-tiba duduk di kursi tua, pakaiannya sama seperti malam perjanjian pertama. Ia memandangku dengan wajah datar. "Kau pikir bisa menipu perjanjian, Siti? Aryo boleh mencoba menebus, tapi kesepakatan tetap berlaku. 10 tahun,
10 nyawa. Yang terakhir, harus dari darahmu sendiri. Arka, sudah dipilih sejak kau menyetujui perjanjian. Itu, aku terdiam. Mataku panas, tenggorokanku kering, tubuhku menggigil. Kembalikan cucuku, ambil aku saja. Tidak bisa, kata Mbah Jirno. Yang dipilih tidak bisa diganti, tapi kau bisa menyusulnya. Kau bisa ikut ke dunia tempat mereka berada, dunia para tumbal. Malam itu, aku tak kuat lagi. Kupandangi foto keluarga yang tergantung di ruang tamu. Foto warung pertama, foto Aryo saat masih muda, foto cucu-cucuku, dan di antara semua itu, ada satu foto baru yang muncul sendiri. Foto Arka. Wajahnya pucat, tapi tersenyum. Aku tahu ini akhirnya. Tapi kematian bukan akhir segalanya. Tubuhku ditemukan tergantung di dapur warung. Di sebelah panci pertama yang kupakai jualan soto, lidah menjulur, mata terbuka, tapi wajahku tersenyum. Orang-orang bilang Bu Siti bunuh diri karena depresi. Katanya kehilangan cucu membuatnya tak tahan. Tapi mereka tak tahu bahwa di balik dapur warung itu ada dunia lain yang tak terlihat. Warung soto Bu Siti sekarang sudah tutup. Tapi kadang, malam-malam tertentu orang lewat bilang mereka lihat dapur itu masih menyala. Ada suara panci mendidih, ada aroma soto yang wangi, tapi tak ada siapapun di dalamnya. Dan kadang terdengar suara kecil dari dalam. Satu lagi. Siapa yang mau jualan di sini selanjutnya? Dari luar, warung soto itu hanya tampak seperti tempat makan biasa. Tapi siapa sangka, di balik uap kuah yang harum tersimpan kisah kelam tentang rasa iri, keserakahan, dan perjanjian dengan kegelapan. Bu Siti mungkin telah mendapatkan segalanya, harta, pelanggan, kekayaan. Tapi harga yang dibayarnya lebih mahal dari yang bisa dibayangkan. Karena satu hal yang pasti, jika rezeki dicari lewat jalan setan, maka bayaran yang ditagih bukan cuma uang, tapi nyawa. Apakah kalian percaya kalau ada warung makan yang sebenarnya menyajikan lebih dari sekadar makanan? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Pernahkah kalian menemukan warung yang terasa tidak wajar? Siapa tahu, kalian juga sedang duduk di kursi yang pernah diduduki para tumbal. Untuk kalian yang suka cerita mistis, pesugihan, dan kisah kelam yang tak pernah terungkap, subscribe sekarang ke channel Bisikan Tengah Malam, aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan setiap kisah baru yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Like and share kalau kalian suka cerita ini. Dan ingat, jangan pernah iri pada rezeki orang lain, karena kamu gak tahu siapa yang mereka korbankan untuk mendapatkannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Hanya di Bisikan Tengah Malam. Dengar sebelum gelap menjemput.